Hai semuanya, kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai penggunaan portal jurnal Taylor and Friends. Lewat video tutorial ini, kita akan berkenalan dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh portal Taylor and Friends, serta cara penggunaannya yang akan membantu proses pencarian kebutuhan informasi dalam bentuk artikel maupun jurnal. Oh iya, Taylor and Friends ini merupakan salah satu portal jurnal populer yang bisa diakses secara umum lewat web, lewat institusi, atau lewat fitur e-source e-Pusnas juga bisa. Tapi kali ini kita pakai web ya. Dan pada pencarian kali ini kita akan mengangkat tema tentang information overload that can get reserved for social media. So, jangan kelewatan tentang tutorial penggunaan dan penjelasan terkait fitur, tips, dan bantuan pencarian yang ada di dalamnya ya. Nah, sebelum masuk ke tutorial, yuk kenalan dulu sama fitur-fitur yang ada di portal Taylor and Friends. Yang pertama yaitu Search Box, digunakan untuk memasukkan query. Advanced Search Box digunakan ketika ingin menemukan informasi yang lebih relevan. Find a Journal Box digunakan untuk mencari jurnal yang kita inginkan. Kalau kita klik, di dalamnya ada dua opsi, yaitu Journal Suggester dan yang digunakan untuk menemukan jurnal sesuai objek yang kita inginkan hanya dengan input query kita. Fitur ini sudah didukung oleh AI loh. Nah, geser ke bawah, kalian akan menemukan beberapa jurnal rekomendasi yang juga bisa difilter sesuai kebutuhan masing-masing. Yang keempat, Explore by Subject. Kembali ke halaman utama atau fitur ini digunakan untuk mengeksplorasi informasi dalam lingkup subjek atau keilmuan sejenis. Nah, yang selanjutnya ada Subscription atau langganan. Di bagian atas, kalian bisa menemukan fitur bersimbol card kalau berminat untuk berlanggan. Yang keenam, Download citasi atau PDF. Digunakan kalau kalian ingin menggunakan citasi dari sebuah jurnal. Bisa juga download PDF-nya ketika kalian menemukan sumber literatur yang sesuai. Yang ketujuh, Save this Source. Fitur ini memudahkan teman-teman saat memasukkan query. Jadi, bila di kemudian hari membutuhkan informasi yang sama, informasi tersebut dapat langsung diakses tanpa harus menginput filter lagi. Yang ke-8, Export Search Result. Atau kalau kalian ingin menyimpan inputan query dalam jumlah banyak, fitur ini membantu kalian mengekspor banyak query dalam bentuk file Excel ke device kalian. Kalian pernah merasa kewalahan dengan banyaknya informasi di media sosial gak sih? Jika iya, maka kasus tersebut itu dinamakan information overload. Di sini, saya ingin mencari informasi yang membahas bagaimana Gen Z mengalami information overload akibat media sosial atau information overload that Gen Z reserve to social media. Nah, dari topik tersebut, kita akan mengetahui query atau kata kunci yang akan digunakan untuk penelusuran informasi. Jadi, kata kunci atau query yang didapatkan dari information overload that Gen Z reserve to social media itu ada 3, yaitu information overload, Gen Z, dan social media. Namun, jika hanya mengandalkan 3 query tersebut, informasi yang muncul dari hasil penelusuran kemungkinan akan kurang spesifik, sehingga query tersebut perlu dikembangkan lagi hingga menghasilkan query alternatif. Nah, bagaimana sih caranya mengembangkan query tersebut? Jadi, sebelum mengembangkan query, kita perlu memperhatikan apakah query tersebut memiliki sinonim. Selain itu, bisa juga dengan menggunakan aplikasi Thesaurus untuk mengembangkan query. Nah, selanjutnya, query yang kita temukan sebelumnya dikembangkan dengan mengidentifikasi persamaan katanya. Seperti pada gambar, pengembangan query information overload adalah cognitive overload dan data deluge. Lalu, pengembangan query Gen Z adalah zoomers atau zoomer dan digital native. Lalu yang terakhir, alternatif query sosial media adalah online platforms atau online
platform dan social networking sites. Dari pengembangan query sebelumnya, formulasi query kemudian dapat diterapkan atau diinput ke mesin pencarian. Masing-masing query yang sudah dikembangkan tersebut dapat dipilih atau dilakukan mix and match sesuai keinginan dan kebutuhan kalian. Jika dokumen yang terpanggil masih kurang sesuai dengan keinginan, maka bisa ganti alternatif query lainnya dari hasil pengembangan query sebelumnya. Nah, kenapa sih kita sebaiknya punya alternatif query? Jawabannya adalah karena dengan adanya alternatif query, maka pilihan kata kunci kita juga semakin banyak, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak hasil pencarian. Basic search. Jika kita langsung menginput query information overload that can get reserved to social media, yang kita susun akan ada banyak artikel yang tersedia, sehingga sulit untuk menentukan artikel mana yang cocok untuk kita. Di sini dokumen yang terlekar banyaknya dokumen. Nah, dokumen ini terdiri dari beberapa file seperti judul, penulis, nama jurnal, dan abstrak. Dan kita tidak bisa custom file mana yang kita inginkan. Sedangkan jika kita menggunakan advanced search, kita bisa memilih file mana yang ingin kita isi. Misalnya, kita ingin judul artikelnya mengandung query information overload. Ketikkan information and overload di tim judul, maka dokumen yang terpanggil akan menggabungkan dua kata tersebut. Lalu jika ingin abstraknya mengandung query sosial media, ketikkan sosial media di terms abstrak. Dan ingin dokumennya yang muncul 5 tahun terakhir, ketik 2021 sampai 2025 di publication date. Di sini dokumen yang terekal hanya sedikit dokumen. Ini membuktikan tingkat precision yang tinggi dan dokumen yang terpanggil sangat relevan. Selanjutnya ada autocomplete. Di sini kita akan input query information. Nah, bisa kita lihat bersama-sama ya. Di autocomplete atau rekomendasi ini muncul beberapa rekomendasi yang dapat memudahkan user untuk mencari query yang sedang dicari. Kalau kita merasa klop dengan rekomendasi yang ada, bisa langsung diklik dan nanti akan langsung muncul dokumen yang terpanggil. Karena kita punya 3 query, yaitu information overload, gadget, dan social media, kita akan memasukkan satu persatu dari query yang kita punya ini, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan memasukkan query information overload. Setelah itu akan muncul banyak dokumen yang terpanggil ya teman-teman. Dokumen paling atas yang terpanggil merupakan page first dari query yang kita inputkan. Yang kedua, kita akan input query gadget. Setelah itu juga banyak dokumen yang terpanggil ya teman-teman. Nah, sama seperti query yang pertama, page first-nya ada di dokumen paling atas dari dokumen-dokumen yang terpanggil. Dan yang terakhir, kita akan input query sosial media. Setelah itu, juga banyak dokumen yang terpanggil, sama seperti query pertama dan kedua. Page first-nya ada di dokumen paling atas dari dokumen-dokumen yang terpanggil ya teman-teman. Nah, setelah kita mencari 3 query tadi, udah pada tahu dong kalau page first ini berfungsi untuk menilai relevansi antara artikel atau jurnal dengan query yang kita inputkan dan mengurutkan artikel atau jurnal sesuai dengan skor relevansi tertinggi dari query yang kita inputkan. Fitur chat search itu fitur keren yang bikin pencarian jadi lebih gampang. Dengan fitur ini, kamu bisa cari jurnal, buku, dan database eksternal dalam satu kali pencarian tanpa harus buka banyak sumber satu persatu. Jadi, semua hasil yang relevan langsung muncul dalam satu daftar. Cara pakainya juga mudah. 1. Masukkan query di kolom pencarian di halaman utama, misalnya information overload. Setelah hasil pencarian muncul, gunakan filter di sisi kanan untuk mempersempit hasil kamu. Kamu bisa menyaring berdasarkan subjek, judul, publikasi, tanggal, atau aksesibilitas konten. Kalau sudah menemukan artikel yang pas, klik judulnya untuk membaca atau mengunduh dalam format PDF jika aksesnya tersedia. Dengan cara ini, pencarian jadi lebih cepat dan praktis tanpa perlu bolak-balik ke banyak sumber. Namun perlu diketahui juga bahwa Taylor and Francis Online mendukung pencarian federasi menggunakan protokol SRU, Search
retrieve via URL. Facet Navigation di Taylor and Francis Online adalah sistem navigasi berbasis kategori yang memungkinkan pengguna menelusuri dan menyaring konten akademik tanpa harus melakukan pencarian kata kunci terlebih dahulu. Penggunaannya yaitu, pengguna bisa menjelajahi konten dengan memilih kategori atau filter tertentu dari awal, hampir sama dengan Facet Search, berawal dari pencarian kata kunci, lalu difilter dengan Facet. Bedanya, Facet Navigation berawal dari menelusuri kategori, lalu mempersempit pilihan dengan Facet. Hasil dari pencarian akan menampilkan beberapa artikel yang jumlahnya puluhan, ratusan, ribuan, atau bahkan lebih. Dari banyaknya hasil pencarian tersebut, tidak semua artikel langsung ditampilkan, melainkan dibagi menjadi beberapa halaman. Hal ini akan mempermudah pengguna untuk menemukan artikel yang diinginkan dengan tampilan yang simpel. Dalam jurnal akan menampilkan alat bantu visual seperti tampilan logo PDF, email, download, dan lain sebagainya yang memudahkan pengguna untuk mengambil tindakan sesuai yang dikehendaki. Dalam laman Taylor and Francis juga terdapat fasilitas browse yang dapat digunakan pengguna untuk menelusuri jurnal Taylor and Francis yang dilengkapi dengan filter subjek. Nah, itu dia pembahasan tentang tutorial penggunaan dan penjelasan terkait fitur-fitur pencarian yang ada di Taylor dan Francis. Jangan lupa untuk selalu mengakses portal jurnal di link yang terpercaya ya. Semoga video tutorial kali ini dapat membantu insight baru bagi teman-teman mengakses portal jurnal Taylor and Francis. Dan jangan lupa sebarkan juga ke teman-teman kalian ya. Sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.